Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kita Bisa DIY. Kali ini mau berbagi tip buat ganti oli buat Vario lama ya, Vario Karbu 2000, kalau nggak salah sih 2007 sampai 2011 ya, kalau nggak salah ya masa beredarnya. Setelah ini udah muncul lagi yang Vario LED yang udah injeksi. Jadi ini Vario Karbu, Vario lama. Jadi mau ganti oli sekarang. Sekalian bersihin filter olinya. Jadi apa aja yang dibutuhin? Pertama, oli, jelas oli, karena kita mau ganti oli. Saya di sini olinya pakai produk dari Mitsubishi ya, 530. Nanti kita pakainya cuma 800 ml. Ini dia ada 1 liter, ntar sisanya kita mau pakai oli gearbox karena ada sisa sekitar 200 ml. Terus ini penampungan sekalian buat ngukur ntar ya, karena ini ada skalanya. Ini kapasitas 1 liter, nanti kita pakai cuma 800 ml. Terus kunci soket 17, ini buat buka baut pembuangan olinya. Terus ini kunci khusus, ini biasanya buat buka tutup klep ya, generasi GL Mag, GL Pro, apalagi ya tuh ya, Mega Pro. Dia masih pakai bukaan yang pakai itu, bukan pakai mur ya, dia pakai drat mur gede. Ini biasanya pakai model begini. Kalau kita pakai yang model kunci biasa itu rentan selek, jadinya recommended pakai model begini. Nanti kita pakai yang kecil. Ini buat C series juga pakai begini, C series, Honda Prima, Honda Grand, Honda Supra lama yang 100 cc pakainya ini. Dia buat buka tutup klepnya. Kalau kita mau buka kunci klep, atau kita mau setel kerenggangan klep, pakai kunci ini. Jadi untuk meminimalisir kerusakan tutupnya, biasanya kalau kita pakai kunci-kunci biasa atau kunci ring biasa itu cepet rusak ya. Jadi pakainya kunci yang seperti ini. Oke, terus di mana baut pembuangan olinya? Kalau di Vario, ntar oke, pembaut pembuangannya oli di sini. Nah, ini pembuangannya di sini. Ini baut pembuangan olinya, terus baut filternya di sebelah kiri. Nah, ini buat filternya di sini. Oke. Terus ini baut buat pengisian. Bukan baut sih, lubang buat pengisian. Oke, langsung aja kita eksekusi. Oke, jangan lupa siapin penampungan. Jangan lupa siapin penampungan di sini. Terus yang perlu diperhatiin ketika kita mau buka baut buat nguras, itu adalah arah muter, karena dia posisi di bawah kebalik. Jadi kadang orang suka salah ya muter, maunya ngendorin malah ngencengin. Biasanya kondisi begitu bisa ngakibatin bautnya selek. Jadi kebanyakan di baut pembuangan tuh itu kadang orang suka bingung ya, ini mau muter kemana, ke kiri apa ke kanan. Nah, itu yang susah. Jadi karena posisinya dia kebalik di bawah, jadi itu yang harus diperhatiin. Jadi muternya jangan lupa, jangan kebalik. Nah, ini kalau posisi ke depan itu dia ngencengin, jadi posisinya harus ke kiri, ke belakang jadinya. Jadi ini kencengin,
ngendorin arah kelawanannya di belakang. Oke, kita kendorin dulu. Siapin penampungannya. Dan tujuan saya pakai penampungan yang ada gelas ukurnya atau ada skalanya biar tahu aja. Jadi sisa olinya berapa sih. Ini kebetulan saya juga udah lama nggak ngontrol, jadi mungkin banyak yang berkurang olinya dari kapasitasnya. Jadi ini harusnya sekitar 800 milian, cuma yang di penampungan cuma berapa tuh, 500 sekian. Jadi sekitar 300 milinya hilang. Oke, sekarang kita lanjut buka buat baut ininya, filternya, sambil nunggu tiris olinya. Jangan lupa arahnya, jangan kebalik. Ya, olinya ngalir. Nah, ini filternya. Jadi cuma berupa kasa doang. Di sini juga masih kelihatan bersih. Cuma ada gram dikit sih. Nanti kita semprot kompresor. Kita cuci bensin dulu juga bisa nih. Oke. Sambil nunggu tiris, kita mau bersihin filternya dulu. Ya, ternyata di sini cuma sisa sekitar 500 mili. Jadi ini saking lamanya nggak dicek. Dan berhubung speedometer juga mati, jadi nggak ketahuan udah berapa kilo ini berjalan. Jadi sisa oli dari 800 mili tinggal 500 mili. Jadi 300 milinya hilang. Kemungkinan olinya nguap juga karena saking lamanya, karena oli encer juga 530. Dan ini motor nggak ngebul, jadi kondisi knalpotnya juga bersih. Ini kering, jadi nggak berminyak. Jadi kemungkinan bukan karena ngebul kebakar ya, karena nguap aja, karena saking lamanya nggak diganti. Oke, lanjut, kita akan isi lagi. Sebelumnya kita mau tuang dulu ke penampungan, jadi biar nggak mencemarin lingkungan, ditampung. Terus jangan lupa filternya yang tadi yang kita bersihin. Nih, dipasang nih, filternya udah dicuci sama bensin. Kalau ada kompresor sih lebih bagus disemprot kompresor ya. Jadi dia cuma kasa stainless kalau nggak salah ini filternya. Jadi bukan seperti filter yang umumnya filter kan dia pakai kertas, model kertas. Tapi di Vario ini, mungkin di Beat atau Vario yang baru masih pakai yang seperti ini. Jadi filter biasa, bukan kertas. Terus ini pernya,
Jangan lupa pernya ntar dipasang karena dia posisinya begini, dia neken. Kalau nggak ada pernya, ini akan nggak neken di kalter, jadinya percuma, olinya juga gak kesaring dengan bagus. Oke, lanjut, kita mau pasang filternya dulu. Sekalian bersihin dulu lubangnya ya. Terus cek ini ada O-ring di sini. Jadi dia kalau udah nggak bagus ya, atau udah nggak lentur, kalau kita tekan nggak lentur, sebaiknya diganti aja karena bisa bikin rembes. Dan pernya jangan kebalik. Kalau pernya kebalik begini posisinya nggak bisa masuk. Jadi harus begini. Terus yang bagian gede buat neken di filternya. Tinggal kita bautin. Terus ngencenginnya juga jangan sekuat tenaga gitu kan. Kira-kira aja. Jadi set gitu doang. Jadi jangan terlalu kenceng, nanti dia kan dratnya halus tuh. Takutnya malah selek kan, nggak lucu juga. Oke, dirasa set udah kenceng jangan dipaksa, nanti jebol, pecah dia karena dia tipis. Oke, filternya udah. Terus baut buat ngurasnya jangan lupa dipasang juga. Ini bautnya. Dan pastiin di sini ada ringnya ya. Ini ada ringnya di sini. Pastiin ringnya jangan sampai hilang atau lepas. Karena dia kalau hilang atau lepas bisa kerembes. Jadinya kotor ntar. Oke, tinggal dibautin. Dan sama ketika kita mau ngencengin baut pembuangan, jangan terlalu kenceng juga. Jangan terlalu kenceng, jadi kira-kira aja. Karena dia ada ringnya ya, sebenarnya ring aluminium, jadi kira-kira aja, set. Jangan sekuat tenaga juga, karena juga rentan selek. Karena Honda terkenal selek sih, bukan Honda doang sih sebenarnya. Rata-rata motor buat pembuangannya oli itu sering selek karena dia dratnya kayak drat halus. Makanya hati-hati ketika ngencengin. Kalau udah yakin baut pembuangannya kenceng, terus baut tutup filternya kenceng, sekarang kita waktunya buat ngisi oli yang baru. Jadi untuk Vario atau rata-rata Matic Honda pada umumnya dia pakai 800 mili. Jadi kalau kita biasanya beli yang kemasan 1 liter tuh kan sisa. Nah, sisanya itu bisa kita simpen. Karena 4 kali penggantian ntar dapat gratis kan. 4 kali ganti oli jadinya ntar dapat 5 kali penggantian jadinya. Oke. Saya pakainya di sini oli 530. Saya pakai oli Mitsubishi di sini ya. Cuma kayaknya yang oli tipe ini udah langka di pasaran. Jadi kemarin ya alhamdulillah masih dapat sisa. Cuma kayaknya sekarang kalau mau nyari lagi susah. Bisa pakai Fastron Gold juga sama speknya.
800 ya, kita pakai gelas ukur ya. Ya ini udah 800 mili, jadi kita waktunya tuang ke mesin. Jangan lupa pakai teknologi yang namanya corong. Kalau gak pakai ini belepetan coy. Oke, lanjut kita isi ke motornya. Kita pakai teknologi mutakhir yaitu corong. Bersihin dulu, siapa tahu ada gram-gram pasir ya, kotor. Karena kebetulan motor ini juga kotor banget. Udah lama gak dicuci. Aduh, motor kurang perhatian. Tapi alhamdulillah sih nggak rewel, karbu nggak rewel. Cuma kendalanya agak sedikit boros karena dia masih karbu. Ya kalau masalah bensin sih sama sih, 11-12 sama Satria ya. Cuma kalau larinya beda jauh. Oke, kita lanjut isi. Sebelum nuang, cross check lagi sama baut pembuangannya ya, jangan sampai lupa. Jadi kalau lupa ntar tekor jadinya kan, bautnya kebuang lagi, bautnya kebuang lagi, olinya jadi kebuang lagi kalau lupa. Oke, sekian dulu dari share kita Bisa DIY untuk penggantian oli vario lama. Untuk step-stepnya sama, mau beat, mau vario, mau skutik, semua macam skutik kayaknya sama proses dan stepnya. Cuma paling beda di bagian filter olinya aja. Oke, sekian sementara dari kita Bisa DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.